Halo, ketemu lagi dengan Onti Sinta di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat seperti halnya Onti di sini. Hari ini pengen di rumah aja bersih-bersih, terus saya habis baca-baca buku, dan buku yang saya baca kali ini adalah tentang buku dari Toraja. Yang mungkin ada yang punya ini. Ada dua buku yang saya baca sekarang, yaitu Suku Toraja, Fanatisme Filosofi Leluhur, dan Toleran Kada. Nah, tadi udah habis baca beberapa buku. Terus Onti mau nyuci tas karena kemarin dulu, kalau saya tidak salah kemarin dulu saya pergi belanja dan ada sesuatu di dalam tas saya yang transfer dia punya warna ke tas saya. Padahal ini tas warnanya cerah ya, jadi kelihatan sekali, makanya saya harus bersihkan. Ya, nah sebelum saya bersihkan, saya mau sharing dulu sama kalian. Kalau Anti keluar itu apa aja sih yang biasa Anti bawa ya? Jadi Anti itu suka tas yang gede-gede dari dulu. Kenapa? Karena saya termasuknya orang kalau keluar itu selalu banyak bawa barang ya. Kalaupun itu tas pesta, minimum tas pesta itu tidak akan yang kecil sekali ya, kecuali kalau memang yang kita harus pakai gaun malam ya, mungkin saya pakai clutch yang kecil. Tapi kalau seandainya masih bisa, maka saya biasanya akan pakai tas mungkin pesta juga, tapi yang agak besar sedikit, yang bisa masuk handphone, battery, bank, kunci, dan mungkin wallet kecil ya. Jadi karena itu saya nggak terlalu suka yang tas yang betul-betul gede. Nah, kalau lagi kerja tuh saya biasa pakai celana jeans ya, terus pakai coverall, jadi sangat casual. Nah, kalau saya biasanya kerja gitu, saya selalu pakai ransel. Tapi kalau saya lagi di luar, dan umumnya sih kalau saya lagi di luar tidak kerja, saya akan pakai dress ya. Dan saya tidak merasa terlalu suka kalau saya pakai dress dan saya pakai yang model ransel ya, backpack. Jadi biasanya itu saya akan pakai tas yang agak besar ya. Nah, saya punya beberapa tas yang besar, dan ini adalah salah satunya yang lebih sering lagi saya pakai sekarang. Nah, ini warnanya agak cerah ya, jadi mungkin orang nggak terlalu, kalau pilih tas ini nggak terlalu suka kalau warna-warna begini yang warna cerah karena gampang kotor ya. Tapi saya memang suka sebenarnya yang cerah ya, termasuk juga dalam pakaiannya. Sebenarnya saya lebih suka ke putih, ke yang lebih cerah warnanya ya. Saya sekarang berada di Maldives ya. Kalau yang belum kenal ya, belum tahu saya sebenarnya dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan saat ini saya sedang berada di Maldives. Nah, di Maldives itu walaupun sekarang musim hujan, tapi hujannya itu pun juga sebentar aja dan panas. Jadi kalau bisa dibilang summer whole year ya. Jadi saya lebih senang untuk pakai busana yang jangan gelap ya, karena kalau gelap itu ya cocoknya kalau kita di musim dingin ya kita pakai yang gelap. Tapi kalau untuk musim panas, summer itu cocoknya kalau kita pakai yang lebih cerah warnanya ya. Nah, saya suka yang warna ini karena ini memang cerah untuk dipakai. Cuman kalau begini memang ekstra hati-hati kalau kita yang punya tas seperti ini yang warnanya gini, karena ini akan suka sekali kotor ya. Emang harus sering-sering dibersihkan. Saya juga ada satu yang lebih kecil, dia warnanya biru tua ya, lebih gelap, tapi dia agak lebih kecil. Jadi kadang barang saya itu nggak masuk. Apalagi sekarang kalau saya keluar, biasanya juga saya mulai bawa mantel hujan ya. Jadi saya lebih senang kalau pakai yang lebih besar. Nah, sebelum saya mencuci, saya mau kasih lihat nih apa aja sebenarnya yang Onti selalu bawa ya kalau Onti keluar. Kenapa tas Onti itu selalu besar ya? Pertama, saya biasa bawa dompet ya. Terus ini adalah mikrofon ya, untuk handphone kalau saya lagi bikin video. Ini seperti ini. Sebenarnya ya, mungkin sudah ada lihat di video saya sebelumnya ya. Ini saya pakai yang ini ya. Terus nah ini sih nggak terlalu berat sih, cuman ya kecil lama-lama kan banyak, jadi memang saya butuh yang besar juga yang kelus. Terus ini tempat kacamata, saya selalu bawa satu ya. Dan ini saya suka yang ini, dia itu kayak fleksibel gitu ya, jadi nggak terlalu
aku kalau di dalam tas. Terus saya kasih gini, jadi kalau misalnya tas saya penuh, saya bisa untuk keluarkan dari dalam tas aman. Bisa saya cetolin di ininya di luar ya, cantolannya biasa ya. Jadi saya suka pakai ini. Terus saya juga selalu membawa charger ya. Nah ini sebenarnya tas charger untuk apa sih, untuk ini tas untuk power ya, kabel power untuk laptop ya. Tapi sekarang saya jarang bawa laptop, saya palingin saya bawa iPad saja ya. Dan kalau iPad pun saya bisa charge-nya itu dari kabel aja ya. Jadi saya kemana-mana saya pasti bawa satu power bank ya, kadang malah dua ya. Saya bawa power bank, terus saya bawa ini ada dua kabel, satu untuk karena saya punya handphone dua dan beda-beda dia punya portnya. Saya selalu bawa dua yang panjang, ini kabel panjang. Terus saya juga bawa yang dua yang pendek. Jadi kalau saya pakai yang ini, saya pakai yang pendek. Terus saya bawa juga selalu charge colokan ini. Jadi ini adalah colokan, kalau di sini ya kita pakai colokan 3 ya. Kalau Indonesia dia pakai 2 aja ya. Jadi saya pakai 3, dan kalau di tempat saya bisa colok maka saya akan pakai yang panjang. Oke, dan itu selalu ada. Saya kemana-mana saya akan selalu bawa ini. Ya, lain kalau saya kerja maka saya pasti bawa kabel laptop yang gede. Tapi kalau nggak kerja saya pakai ini aja. Terus apalagi? Saya bawa ini apa isinya apa ini? Ini adalah tisu basah ya. Terus ini saya kasih begini supaya untuk menghindari, kalau tisu basah kan di dalamnya itu biasa kadang ada air ya kalau dipres ya. Jadi supaya tidak basah yang lainnya di dalam, saya selalu kasih masuk di sini ya. Terus berikutnya ya, lihat lagi. Jadi ini sudah berapa nih? Ini dompet, charger, ini untuk mikrofon, kacamata, terus tisu, terus satu lagi tas ini. Nah di sini itu saya biasanya saya pisahkan antara kartu-kartu saya. Saya pakai kartu tak ini untuk kartu bank ya, karena ini anti anti scanner ya. Jadi tidak walaupun di scan sama orang dia tidak akan tembus. Jadi kartu saya biasanya di sini, dan kalau di dompet saya biasanya cuman paling satu kartu aja yang saya pakai sehari-hari dengan kartu ID. Jadi ini, tapi saya selalu bawa ini kalau kemana-mana ya, siapa tahu kita membutuhkannya ya. Jadi inilah isinya dalam. Terus kacamata baca ya, karena saya sudah tua ya, saya sekarang pakai kacamata ini. Nah ini kacamatanya, ini kacamata yang bisa dilipat kayak gini. Oke, ini saya belinya di Dubai ya, gitu ya. Dan saya bisa lipat lagi gitu dan masukkan di sini. Jadi kalau keluar spare ini saya selalu ada satu kacamata di dalam, karena kalau tidak ada kacamata, aduh kayaknya untukku kadang kalau harus membaca ya tersiksa kalau tidak ada kacamata. Jadi itu ada 2 di dalam. Terus tisu kering, terus ini minyak ya, ini minyak dari Thailand ya. Nah ini saya biasa bawa karena kalau misalnya saya sakit kepala atau mual, misalnya saya dalam perjalanan saya gosok badan saya pakai ini, perut saya dengan ini, itu biasanya saya langsung rasa bagus ya. Dan ini sudah lumayan lama saya selalu pakai minyak ini ya. Terus saya selalu bawa itu untuk jaga-jaga ya. Terus biasa ada satu lipstick di dalam. Terus ini adalah obat apa ini? Kaki. Ya, ini obat kaki saya yang lutut saya yang kemarin yang kesleo gitu, kepelintir ya. Jadi ini obatnya itu untuk mungkin anti radang lah ya. Saya biasa pakai bawa di situ. Terus
saya selalu bawa satu plester Handy Plus nih, Handy Plus ya. Kadang kalau ini kaki atau apa gitu lecet ya, kadang butuh. Terus ini obat tetes mata saya biasa bawa yang kecil gini ya. Terus selalu saya bawa tablet ya, Panadol atau paracetamol selalu ada untuk sakit kepala atau yang kadang yang migran punya ya. Jadi itu semua dalam satu ini. Saya kalau kemana-mana itu hampir selalu saya bawa, kecuali kalau memang saya tahu saya mau pergi dekat aja ya, dan tidak terlalu, maksudnya ada kemungkinan sakit-sakit atau apa, saya tinggalin. Tapi kalau saya agak jauh sedikit, saya akan bawa ini juga. Oke. Terus kunci saya ya. Terus sekarang saya selalu bawa ini ya, satu set gimbalnya. Saya akan bawa juga gimbal itu ya, lihat ini. Terus kadang juga saya bawa satu ini selfie stick ya, selfie stick, karena saya nggak mau bawa yang besar-besar. Kadang saya tripod saya tidak bawa ya, jadi palingan ini ya. Nah, ini dah semua nih barang-barang yang biasanya Onti bawa. Nah, kenapa? Makanya selalu pakai tas yang besar ya. Jadi pembelian tas itu kita mesti sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi jangan karena model ya, lihat model, tapi pasti ada banyak di antara kita yang membeli tas itu karena suka model ya, walaupun kadang tidak praktis ya. Tapi kalau Onti belinya tas itu sesuai dengan benar-benar fungsinya, karena Onti lebih sering bawa tas barang-barang banyak, maka lebih suka tas yang besar ya. Dan saya lihat kalau bukan kulit ya, maka yang kanvas seperti ini, nylon kanvas, karena ini kan gampang sekali dibersihkannya ya, dan sangat awet ya, sangat tahan lama ya kalau kita pakai tas-tas begini. Lebih bagus, saya lebih suka kalau saya punya 1-2 tas aja yang bagus betul sesuai dengan fungsinya, dengan kualitasnya bagus, daripada punya banyak tas ya tapi tasnya bukan kualitas yang bagus dan bisa cepat rusak ya. Jadi saya tidak ikut tren mode untuk beli tas-tas sesuai dengan model yang ada ya. Cukup kalau sudah punya itu ya udah, yang bisa kepakai sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi itu mau kasih lihat nih ya. Nah, saya pakai untuk belanja itu hari ya. Saya kasih masuk satu barang ya, dan ternyata di dalamnya itu jadi gini, udah kayak transfer gitu ya. Ya. Jadi dan emang ini cepat sekali kotor ya. Jadi kalau ini harus sering-sering dicuci ya. Jadi oke, itu tadi barang-barangnya Onti ya. Harganya nggak begitu mahal, tapi sangat ringan dan sangat praktis ya untuk dibawa kemana-mana ya. Tas gini aja ya, itu kan sangat nyaman karena ringan ya. Karena biasanya kalau kita banyak barang dan tasnya juga berat juga, aduh nanti lama-lama kita di sini sakit ya. Tapi karena ini emang ringan, jadi ini salah satu yang saya suka untuk pakai. Oke. Udah dulu, jadi sekarang kita mau pergi cuci ini ya. Nah, sekarang saya kasih lihat ya gimana caranya kalau saya bersihkan tas saya ini. Jadi biasanya punya satu gini, terus saya pakai sabun cair ya, kasih sabun cair. Kalau tidak terlalu kotor sekali, maka saya biasa pakai sabun mandi ya, sabun cair mandi. Tapi kalau kotor sekali, maka saya akan pakai sabun cuci ya. Dan saya akan pelan-pelan aja ya bersihkannya. Saya tidak mau kasih masuk mesin cuci karena saya takut rusak ya. Jadi saya cukup gosok-gosok gini sampai keluar semua ya. Ini ya.
Ini cepat kok kalau keluar ini. Saya mudah-mudahan kalau yang di dalam juga ini bisa cepat keluar juga. Dan setelah saya gosok gini, saya akan langsung jemur. Enggak, saya enggak jemur, saya cuma gantung di gantungan ya, yang bisa netes airnya. Saya tidak kasih di panas matahari ya. Saya cuma kasih di tempat saya gantung aja di kamar mandi biasanya. Terus kalau sudah tidak ada airnya, baru saya biasa bawa ke teras dan saya angin-anginkan di teras ya. Jadi ini langsung keluar semua kotoran-kotorannya. Jadi emang kalau kita pakai yang cerah begini ya, seperti itu yang harus ya rajin-rajin dibersihkan ya. Oke, di luarnya sudah bersih. Sekarang saya akan bersihkan juga yang di dalamnya. Tas mehong Anda ya, ingat jangan pakai barang langsung dimasukkan semua ke dalam. Tuh, sudah keluar sedikit sih, tapi belum habis benar-benar. Tuh. Jadi itu saya gantung aja dia di situ di dalam kamar mandi biar airnya turun ya. Terus nanti kalau sudah kering baru saya bawa keluar, kasih angin-angin lagi. Tadi udah lihat anti cuci tas itu tadi sambil tunggu kering ya. Ini saya masukkan dulu ke tas yang lain biar jangan berantakan ya. Jadi saya ada satu lagi yang ini adalah yang versi kecilnya ya. Jadi cukup masukkan semua ke dalam. Jadi kalau aku cari itu nggak kemana-mana mencarinya ya, tinggal cari di tas aja. Oke, gini. Oke. Terima kasih sudah nonton video Anti. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa ya, follow, subscribe YouTube Anti ini. Follow juga fanpage Anti, namanya Onti Sinta. Dan ketemu lagi di video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.